Zombie, zombie. Aku terlahir kembali. Ini bukan mimpi kan? Di kehidupan sebelumnya, virus zombie skala besar meletus secara global. Untuk bertahan hidup, aku terus mengumpulkan persediaan dan memperkuat tempat berlindung. Tapi siapa sangka pada akhirnya, aku dijebak oleh dua orang yang paling dekat denganku. Xuanwan dan Lin Feng. Mereka mendorongku dari lantai atas, senyum mengerikan mereka. Aku tidak akan pernah melupakannya. Di kehidupan ini, semua penderitaan yang aku alami, aku akan membalasnya kepada kalian 10 bahkan 100 kali lipat. Langit pun merasa ini tidak adil, memberiku kesempatan untuk hidup sekali lagi. Aku pasti tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Tugas utamaku adalah membangun sebuah tempat perlindungan yang cukup aman. Dan juga Xuanwan. Lin Feng, kalian berdua tunggu saja. Pasti akan aku buat kalian hidup tidak lebih baik daripada mati di kehidupan ini. Setelah selesai dengan semua itu, masih ada Siamo. Halo, Wan, ada apa? Lin Cece, kamu mati ya? Kenapa 12 kali untuk telepon? Kemarin kamu sudah janji mau temani aku belanja. Sekarang cepat segera kemari. Kalau tidak, kita putus. Aku menjual rumahku dan mengubahnya menjadi sejumlah uang yang dingin. Mereka semua mengira aku gila, buru-buru menjual aset untuk keluar. Hanya aku yang tahu, ini satu-satunya kesempatan aku untuk bertahan hidup. Setiap penjualan yang dilakukan, setiap sen yang masuk ke rekening, adalah chip untuk menyelamatkan nyawa. Aku tidak hanya membeli beras, minyak dan garam, tapi juga menimbun kaleng, obat-obatan dan bahan bakar. Ketika badai datang, itu adalah apa untuk bertahan sehari. Skop insinyur, pisau, panah busur. Semua itu bisa melindungi dari bahaya yang tidak diketahui. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi aku harus bersiap. Ketika tatanan runtuh. Ketika hati orang semakin kacau, satu-satunya yang bisa melindungiku hanyalah peralatan yang dingin ini. Bos, mau ngapain sih sampai bikin sekuat ini? Hobi pribadi, pengalaman bertahan hidup ekstrim. Cepat kerjakan. Harus pastikan kualitasnya bagus. Maaf Siamo, aku tidak bermaksud melanggar privasimu. Tapi aku hanya bisa membantu kamu dengan cara ini. Kak, aku dengar kamu menggadaikan rumahmu. Ada apa ya? Butuh bantuan kakiku sebagai saudara tidak? Aku investasi proyek, ditipu orang. Saya mendengar bahwa supermarket global baru dibuka di barat kota. Barangnya cukup lengkap. Awalnya mau ajak Wan ke sana jalan-jalan. Sekarang sudah tidak ada mood lagi-lagi. Oke, aku duluan ya. Kalau ada apa-apa, bilang aja. Dengan tingkat keserakahan Lin Feng itu, dia pasti bakal pergi ke supermarket yang terkenal. Karena barang-barang mewah dan makanan impor itu, buat survei. Dan nanti, barang-barang ini bakal jadi gak ada harganya sama sekali. Nikmatin aja pesta zombie yang bakal datang ini. Lin Cece, aku lapar. Cepetan keluar, temenin aku makan. Maaf Wan, aku lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Banyak urusan kerjaan, ketemuan aja beberapa hari lagi ya. Lin Cece, berani-beraninya kamu nolak aku. Hitung mundur 4 hari. Sistem penyaring udara, uji coba dinyalakan. Wan, lagi gak aman akhir-akhir nih? Hati-hati sendirian. Iya, aku lihat di internet. Ada semprotan anti sakit super sakti katanya. Bisa buat jaga diri, mau siapin gak? Aku beneran gak bisa pergi. Si kura-kura ijo itu bilang, semprotan ini sakti banget. Kalau gitu, kita bawa beberapa kardus saja. Ini udah akhir zaman. Emangnya semprotan anti sakit bisa nahan zombie? Aku sekarang bisa bayangin kalian berdua yang tolol itu. Pegang semprotan, ngadepin zombie. Sekarang tanggal 18 Juli, hari terakhir.
Keadaan cuaca aneh tiba-tiba, hujan asam turun di seluruh kota. Pemeriksaan awal mengandung patogen tak dikenal. Mohon semua warga jangan keluar rumah, tutup rapat pintu dan jendela. Jangan sampai kontak dengan air hujan. Ambulans. Wilayah barat butuh. Aduh, jangan mendekat. Polisi, ada orang yang ngamuk di sini, gigit orang. Lin Cece, aku perintahin kamu, cepat angkat telepon. Dimanapun kamu berada, segera selamatkan kami. Hari pertama zombie, pendengarannya biasa, gerakannya lambat, terhadap cahaya terang. Dan suara yang sangat keras, ada reaksi. Baru sehari udah lupa sakit, kayaknya perlu aku ingetin nih. Siapa? Siapa yang mainin aku? Si Wang di gedung sebelah itu? Atau si Li di gedung belakang itu? Tanggal produksinya udah setengah tahun yang lalu. Feng Ge, jangan-jangan ini. Lin Cece? Dia kayaknya dari tadi. Gak ada kabar sama sekali. Omong kosong. Dia aja gak bisa jaga diri sendiri, pasti anak haram lain. Membantunya mungkin bisa membuka diri sendiri. Narik hal yang gak perlu. Masalah dan kelemahan. Tapi kalau gak bantu juga, terus. Makanan Fengga cuma sedikit ini. Kami kerja keras bersihkan lorong tiap hari, tapi Nona Su enak-enak aja. Dia malah dapat lebih banyak dari kami. Kak Qiangzi capek ya, minum dulu. Lo ngapain sih? Lin Feng, lo gila apa? Cuma bisu aja, cewek brengsek, lo liatin ya? Gue lagi susah, lo udah mau cari pengganti? Catatan observasi zombie D4, area pergerakan zombie makin meluas. Muncul fenomena berkumpul dalam kelompok kecil 3-5 ekor. Respons terhadap suara biasa menurun. Menunjukkan kegelisahan singkat terhadap perubahan cahaya mendadak. Sepertinya punya adaptasi awal. Tingkat kewaspadaan benteng dinaikkan 1 level. Ibu Momo udah nggak kuat, selagi masih ada tenaga. Cepat pergi, jangan jagain ibu, gedung ini nggak aman. Bu, aku nggak pergi, aku temanin ibu. Dengar kata ibu, ini permintaan terakhir ibu, cari anak muda itu. Yang dulu pernah bantu kita. Namanya Lin Cece. Katanya dia ada di sekitar sini, dia orang baik. Ikut dia, kamu bisa selamat. Bu?
Waduh. Kak Ling Cece. Makasih obatnya. Lihat dan ingat. Larangannya, jangan keluar area, termasuk ruang medik. Area istirahat dan restoran yang ditentukan, dilarang masuk area inti. Gudang senjata, ruang monitor, DLL. Jatah barang harian, dilarang menyimpan sendiri. Taat mutlak pada semua perintah wajar pengelola. Jaga ketenangan, dilarang komunikasi tidak perlu. Aku akan patuh. Terima kasih sudah selamatkan aku dan kasih obat buat ibuku. Walaupun dia sekitar jam 3 sore, lubang ventilasi kedua di timur. Pelat logam berkarat di luar memantulkan cahaya teratur. Bertahan sekitar belasan detik, kayak pantulan lensa teropong. Teropong itu milik orang Lin Feng. Dan titik pengamatannya licik, manfaatkan. Titik buta benteng sendiri dan halangan bangunan jauh. Observasimu lumayan, tapi ingat, jangan sok pintar. Nyawamu gue yang selamatin, di sini lo cuma perlu laksanakan. Gak perlu mikir, apalagi ngasih tahu, nyawamu urusan gue. Ngerti? Ngerti. Itu Lin Feng, dia lagi rencanain apa sih? Makanan Fengga tinggal sisa terakhir ini. Besok siang udah habis total. Di sana pasti penuh dengan makanan dan minuman. Lin Cece, bajingan itu. Mungkin dia sedang bersenang-senang di sana. Ini kesempatan terakhir kita. Menyusup saat gelap, hancurkan pintunya. Bagi rata isinya untuk semua. Sistem pertahanan luar diaktifkan, semak di celah tembok. Pasang perangkap suara cahaya, granat kejut, dan generator asap. Ada penyergapan. Cepat lari. Langkah lagi, mati. Kakak Qiangzi, kamu terluka. Aku sedih. Aku nggak tahan di sini. Feng Ge sudah gila. Kamu lebih jago dari yang lain, bawa aku pergi. Kita cari cara cari makanan bareng.
Suwan, Qiangzi, kalian ngapain? Fengge, bukan, cewek ini yang merayu aku. Aku bunuh kalian pasangan anjing ini. Pelacur busuk mau kabur, berani-beraninya. Kak, aku salah, semua gara-gara Suwan Wan si jalang ini. Memaksaku, tolong selamatkan aku serahkan dia padamu. Lin Cece, cepat kasih aku makanan. Atau aku bunuh dia, ingat kita dulu. Tolong aku untuk terakhir kalinya. Kamu akan menyelamatkannya? Selamatkan dia. Tidak, aku cuma duduk di sini. Nonton mereka saling terkam, sampai mati. Lin Cece, bajingan kau. Aku akan membunuhmu. Ada orang lain? Mana yang aman di sekitar sini? Di sana ada villa kokoh, penghuninya punya banyak persediaan. Banyak, tapi dia nggak mau selamatkan kita. Dia iblis. Halo teman di villa. Kami penyintas dari pasukan 325 sebelumnya. Aku Komandan Youlei, tidak berniat jahat. Sedang mencari penyintas lain dan mendirikan tempat perlindungan sementara. Ingin menghubungimu untuk bertukar informasi. Atau melakukan transaksi barang yang diperlukan. Di kehidupan sebelumnya, memang dengan sosok ini. Seorang tentara yang bertahan sampai akhir, reputasinya bagus. Tapi terlalu prinsip, bisa bawa banyak masalah dan risiko yang tidak perlu. Tidak diterima, jangan masuk. Tidak diterima, jangan masuk. Mundur, bawa orang ini dulu. Target A waktu reaksi 0,8 detik. Dibanding zombie biasa 1,5 detik. Terhadap suara drone saat terbang rendah. Pertama kali ditemukan perbedaan individu jelas. Mungkin tanda awal evolusi. Kemampuan deteksi hidup melalui penciuman. Hati-hati. Periksa modul filter karbon aktif di ventilasi. Kencangkan pengaitnya. Ganti karet segelnya. Setel semua ventilasi eksternal ke tingkat tertinggi. Tambahkan 10 unit baru di zona perimeter. Sensor gerak dan probe deteksi panas. Busur komposit performa tinggi, anak panah segitiga, tombak pendek paduan. Tas ransel taktis, P3K, tali, linggis. Aku ikut juga. Ikuti aku, jangan lebih dari 3 meter. Semua ikuti perintah. Hati-hati.
Lihat, aku juga berguna, kan? Bukan cuma beban yang cuma bisa makan. Ham. Ibu, jangan pergi. Dingin. Kak Lin Cece. Lari cepat. Di belakang. Ibu, obat. Kamu. Berhenti. Lepaskan orang itu. Teman. Percaya atau tidak, kita perlu bicara. Ada pihak tak dikenal yang menangkap penyintas, terutama mereka yang menunjukkan tanda-tanda khusus. Peralatan dan tujuan mereka masih belum jelas. Bahaya sudah di depan mata. Kalau sudah paham, hubungi di frekuensi ini. Menangkap penyintas khusus. Sepertinya dengar di kehidupan sebelumnya. Tentang organisasi misterius yang menangkap orang berkemampuan. Untuk eksperimen. Itu cuma rumor. 1 jam lagi, pom bensin terbengkalai 500 meter di barat. Hanya kamu sendiri. Biar aku yang pergi, aku bisa bantu. Tunggu di titik runduk yang aku tandai. Tanpa perintah, jangan bergerak atau muncul. Komunikasi militer terputus. Kami dirikan pos sementara di sekolah selatan kota. Menampung 47 orang. Belakangan muncul organisasi dengan seragam tempur hitam. Kami sebut mereka Heishan. Gerak cepat, peralatan lengkap. Spesial menangkap penyintas tertentu. Seperti yang kuat, atau yang punya tingkah aneh. Mungkin pasukan swasta, atau lembaga penelitian. Mereka tangkap orang buat apa? Tak tahu, tapi yang dibawa tak pernah muncul lagi. Kami pernah bentrok, kehilangan 2 orang. Kecepatan evolusi dan persepsi zombie telah meningkat. Ini data awal, ya. Selain itu, Heishan suka aktif di malam hari. Gunakan rasa kendaraan untuk air dengan kelihatan berlebih. Lakukan serangan. Makasih, ini peta wilayah sekitar pabrik yang dibuat kemah. Dan peta area bahaya yang diketahui. Mau gabung? Bentengmu kokoh. Gabung kekuatan kita. Peluang bertahan hidup lebih besar. Tidak. Bisa berbagi intel. Bantu terbatas saat perlu, tapi gabung jangan. Oke, jaga saluran tetap terbuka. Hati-hati Heishan. Kemampuan pengintaian mereka sangat kuat. Aku tak tahu siapa yang kau lindungi, tapi jika kau pikir dia punya sedikit saja keistimewaan, lebih baik sembunyikan. Heishan terakhir ini punya indera penciuman lebih tajam dari zombie. Jika kau pikir dia punya sedikit keistimewaan, lebih baik sembunyikan. Mundur. Lin Cece, aku tahu kau di dalam. Dengarkan, Lin Feng itu bukan manusia. Dia memukulku, menyiksaku. Aku dulu terhipnotis. Dia yang memaksaku. Kumohon, lihatlah persahabatan kita dulu, maafkan aku, biarkan aku masuk. Aku janji akan baik-baik. Aku jadi pembantumu, jadi apa saja. Pikirkan apa yang dia lakukan padaku. Jika saat itu, yang didorong dari atap adalah kamu.
Apakah kamu sekarang akan meneteskan air mata untuknya? Lin Cece, aku tahu sebuah rahasia. Yang menangkap orang, aku tahu, mereka punya sebuah markas dekat sini. Aku tukar intel ini untuk masuk. Tukar nyawaku, kalau tidak, biar mati. Aku bawa kabar ini ke kubur. Katakan. Di kawasan industri tua barat kota, gudang bekas pabrik tekstil ketiga. Ku dengar saat mereka menangkapku. Itu titik transit sementara mereka. Ada penjaga. Lainnya tak tahu. Alamatnya pasti benar. Biarkan aku masuk, aku. Kau bisa pergi. Dekat lagi, mati. Lin Cece, bagus, kau sangat bagus. Rencana tetap. Aku buat keributan dari pintu depan. Tarik perhatian. Kalian masuk dari pipa ventilasi rusak sisi timur. Utamakan intai. Temukan musuh, selamatkan orang dulu. Setengah jam lagi, apapun situasinya, kumpul di sini dan evakuasi. Ikuti aku, jangan bergerak sembarangan, apalagi pakai kemampuanmu. Peningkatan utama evolusi. Tolong aku. Ayo, ikuti. Yolei, sisi timur terhambat, kamu evakuasi dari sini. Bawa dia pergi, temui Yolei, segera. Tidak. Keluar, ini perintah. Apa kamu ingin? Membunuh kita semua di sini? Lin Cece, ke sini. Ayo. Siapa yang menyuruhmu kembali? Apa kau tahu kau hampir? Aku suruh kau pergi. Kenapa kau kembali? Apa kau pikir sedang syuting film pahlawan? Kau tahu, jika tertangkap atau mati oleh mereka, usaha yang kukerahkan sebelumnya akan sia-sia. Aku tahu bahayanya. Tapi aku tak bisa meninggalkanmu sendirian di sana. Aku tak bisa. Aku tak ingin kehilangan orang penting lagi. Dia melanggar perintah memang salah. Tapi dalam situasi saat itu, kalau bukan karena tembakan Siamo yang menarik perhatian dan menciptakan kekacauan, kau juga sulit kabur. Dia menyelamatkanmu, tenanglah. Heishan menderita kerugian besar. Kami juga melihat hal-hal yang tak seharusnya dilihat. Di sini juga tak aman lagi.
Kita harus pindah sebelum fajar. Aku. Tak ada kesempatan berikutnya. Nyawamu lebih penting dariku. Jangan mempertaruhkannya lagi. Di sisi Kapten Yo, beberapa hari ini tak ada kabar. Aku sudah meningkatkan level pertahanan otomatis villa. Mereka bukan mundur. Mereka menilai kerugian, atau mengumpulkan kekuatan yang lebih profesional. Kemampuanmu adalah rahasia tertinggi yang mutlak tak boleh terbuka. Ingat, di depan orang luar, betapapun gentingnya. Selama aku ada, kau mutlak tak boleh menggunakannya. Kecuali dengan izin tegas dariku. Paham? Aku paham, tak akan lagi, mati pun tak akan. Sempurna sekali. Vitalitas murni, stabil, terkendali. Benar-benar materi pemberian dewa. Dan kau, selalu selangkah lebih dulu. Meramal krisis, menghindari risiko, Tuan Nabi, reinkarnasi. Kekuatan supernatural, atau sisa-sisa ruang waktu, kombinasi menarik. Sungguh, materi eksperimen paling berharga. Kunci mereka. Naikkan prioritas dua orang ini ke tertinggi. Hentikan semua penangkapan bernilai rendah. Untuk operasi selanjutnya, aku ingin dia hidup, tanpa cedera sedikit pun. Kesadarannya harus tetap jelas, itu perintah dari dokter. Mulai saja. Ini akan menghabiskan daya hidupmu. Dilarang keras menggunakannya kecuali dalam situasi hidup atau mati. Kak Lin Cece. Jika, maksudku, kalau-kalau aku benar-benar ditangkap oleh mereka, jangan datang menyelamatkanku. Apa maksudmu? Jangan datang, terlalu berbahaya, tidak layak. Lin Cece, gerombolan mayat hidup datang, jumlahnya sangat banyak. Setidaknya lebih dari 100, ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, sangat cepat. Kami butuh bantuan segera. Tahan sebentar, kami akan segera tiba. Ini bisa jadi umpan, tapi juga bisa jadi kesempatan, tapi sangat berbahaya. Tidak. Siamo. Lin Cece menginginkan penyembuhmu. Besok tengah hari, datang sendirian ke bekas lapangan pendidikan di sebelah utara kota.
Tukarkan dirimu untuk dia. Lin Cece, tenanglah. Kamu tidak bisa menyelamatkannya dengan cara begini. Ambil semua laporan saksi mata, lacak rute kemungkinan mobil itu. Verifikasi, cari jejak aktivitas baru-baru ini di gudang. Ini adalah kawasan bekas biotek Gaia. Bersama pusat penelitiannya, sudah ada tembok dan fasilitas bawah tanah sebelum kiamat. Mudah bertahan, sulit diserang. Lagi pula, sebelum kiamat sudah ada rumor tentang Gaia. Mereka terlibat dalam penelitian biologis berbahaya tinggi, sudah punya laboratorium tingkat tinggi yang siap pakai. Kamu butuh rencana, butuh tenaga. Kali ini bukan kerjasama. Aku mau pergi membunuh. Untuk merebutnya kembali. Kalian mau ikut atau tidak? Silakan, tapi jangan menghalangi jalanku. Roket dan C4 tidak ada di camp saya. Di lantai 2 bawah tanah gudang senjata tua di sebelah barat kota, ada cadangan yang tidak terdaftar. Api sudah dikuasai oleh beberapa zombie dan tikus mutan. Bunker darurat ketiga di East Suburban Highway. Ada bahan peledak teknik yang disegel 3 bulan sebelum kiamat. Sedikit orang yang tahu tentang itu. Kak Lin, bagaimana kamu tahu begitu jelas? Pergi, atau tidak? Bawa perlengkapan terbaik dari camp. Berangkat fajar sesuai rencana, aku yang jadi yang depan. Ada reaksi sumber panas besar di bawah tanah, pasokan listrik stabil. Pertahanannya sangat profesional. Pintu utama adalah tipuan, itu yang paling dijaga ketat. Kelompok B, Yolei memimpin 5 orang. Di gerbang utama, gunakan bazooka dan bahan peledak untuk melakukan serangan palsu. Buat keribuan sebesar mungkin untuk menarik perhatian penjaga dan senjata otomatis. Kelompok A, aku bersama Ali dan 6 orang lainnya. Masuk melalui jalur kargo tua di sisi belakang. Gambar menunjukkan bahwa tempat ini terhubung ke area gudang bawah tanah. Seharusnya tidak banyak penjaga. Setelah masuk ke dalam, kita bergerak menjadi 2 rute. Satu rute buat kekacauan, rute yang lain. Langsung masuk ke laboratorium inti, akhirnya kita bertemu di posisi yang tertera digambar sebagai ruang kendali pusat. Ingat, target utama kita adalah menemukan Siamo. Target sekunder adalah mendapatkan data eksperimen dan menghancurkan fasilitas. Jangan terlibat pertempuran tidak perlu sebisa mungkin. Selamat datang Tuan Lince. Aku sudah menunggu sejak lama. Ini bukan serangan mendadak. Ini jebakan yang sudah dipasang sejak lama.
Jangan gugup. Aku tidak ingin menyakiti kalian, aku hanya butuh 2 orang. Nona Siamo dan Tuan Lin Cece, atau lebih tepatnya, sebuah individu luar biasa dengan kemampuan meramal. Menyerahlah. Bantu penelitianku. Semua orang lain bisa pergi dengan selamat. Perlawanan hanya akan membuatmu menjadi objek percobaan. Penelitian. Lihat dia Tuan Lin Cece. Lihat gambar dari monitor. Kemampuan yang sungguh menakjubkan, seperti keajaiban. Selnya, kekuatan hidupnya, adalah sumber materi. Bergabunglah dengan kami, aku bisa membuatmu berbagi kekuatan ini. Bahkan memimpin penelitian, kamu bisa memanfaatkannya. Kita bisa bersama-sama menyentuh pintu keabadian. Menghancurkan secara paksa tidak bisa. Struktur kabin tidak jelas jika dibuka dengan kekerasan. Mungkin bisa menyakiti Siamo di dalamnya. Bahkan bisa memicu penghancuran diri sistem dan pencemaran nutrisi. Ternyata virus kiamat bukanlah bencana alam, namun berasal dari eksperimen evolusi manusia yang gila dan tidak terkendali. Dr. Chen hanyalah seorang tukang bersih yang lebih gila, di bawah kendali raksasa bernama Bahtra, dan juga peneliti. Sungguh tikus kecil yang keras kepala. Sayang kamu tidak bisa menyelamatkannya. Lihat, pengekangan ini sedang menyedot kekuatan hidup paling murninya untuk membuat pemurnian materi sumber yang terhebat, nilainya akan terwujud sepenuhnya. Ini tidak mungkin. Penyedotan nyawa seharusnya membuatnya lemah. Reaksi energi ini. Buka. Siamo.
Lin Cece. Dadanya tertusuk, terus-menerus mengeluarkan darah, tapi masih ada denyut nadi yang lemah. Kendalikan dia. Gunakan obat terbaik. Jangan biarkan dia mati. Ada banyak informasi yang kita butuhkan di dalam otaknya. Tidurlah, semuanya sudah berakhir. Meskipun sebagian izin akses database inti sudah diretas, namun masih banyak file transkripsi yang tidak bisa dibaca. Tapi fragmen yang sudah didekripsi saja sudah cukup mengerikan. Peta gen virus asli. Terkait dengan cara pengetahuan jelas, teori kebangkitan kemampuan super, dan data eksperimen menyebutkan hasil. Aktivitas abnormal pada anti otak, eksternalisasi energi hidup, sumber zat. Dr. Chen hanya pelaksana, arkahlah dalang di balik ini semua. Virus, kiamat, kemampuan super, penangkapan. Semuanya itu adalah bagian dari rencana mereka. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi, suara pertarungannya terlalu keras. Posisi kita sudah terungkap, R mungkin segera mengirim orang ke sini. Atau melakukan pembersihan otomatis. Ambil semua barang yang bisa dibawa. Data penelitian senjata dan harddisk transkripsi, semuanya kirim ke benteng. Yang tidak bisa dibawa, hancurkan dan ledakan. Adapun Dr. Chen, beri dia dosis penenang terbesar, bawa balik secara diam-diam dan kurung dia sendirian. Dia adalah satu-satunya jalan kita untuk memahami R. Membawa dia balik bukan hanya soal satu orang. Itu juga berarti kita harus menanggung lebih banyak tanggung jawab di masa depan. Menghadapi kegelapan yang lebih dalam, menjaga cahaya kecil yang hilang dan dapatkan kembali ini. Sampai akhir. Bersihkan area ini, jangan sampai menarik banyak zombie. Dia butuh waktu untuk istirahat dengan tenang. Karena tubuh dan mentalnya sudah menerima pukulan yang sangat parah. Lin Cece, kami sudah punya tempat persembunyian yang aman, makanan dan senjata yang cukup. Bahkan beberapa teknologi canggih dan informasi. Dan hampir 20 saudara yang bisa dipercaya. Di dunia luar. Setiap hari ada orang yang berjuang untuk bertahan hidup. Jadi, aku ingin menjadikan bertemu ini sebagai pusat. Membangun yang lebih besar. Basis penyintas yang sebenarnya, dengan ketertiban. Pembagian tugas yang jelas, mampu bertahan diri. Bisa berproduksi, dan menampung lebih banyak orang tak berdosa. Bukan cuma untuk bertahan hidup saja. Tapi membangun kembali aturan tertentu, melawan kiamat. Dan bayangan seperti R. Membangun basis berarti tanggung jawab, risiko, pengelolaan, risiko terungkap, dan lain-lain. Di kehidupan lamaku aku berjalan sendirian, atau di awal kehidupan ini. Membangun benteng di villa ini hanya untuk balas dendam. Dan melindungi diri saja. Bertentangan. Di kehidupan sebelumnya, aku hanya punya kebencian dan keinginan untuk bertahan sendiri. Di kehidupan ini, kebencian sudah hilang. Tapi tak disangka, aku dapat kembali hidup. Juga menanggung kepercayaan dan pengorbanan tanpa syarat dari gadis ini. Aku bukan lagi pembalas dendam yang kesepian, ketergantungan Siamo. Mengikuti Olei dan lainnya. Pandangan penuh syukur Ali, bahkan para penyintas yang bingung. Diselamatkan dari institut, tanpa sadar. Semua menjadi beban yang berat. Bisa bangun basis, tapi ada 3 syarat. Pertama, aku punya hak keputusan dan komando akhir. Terutama dalam masalah keamanan dan pertahanan. Kedua, keamanan adalah prinsip tertinggi. Semua tindakan harus berdasarkan keamanan. Ketiga, penerimaan anggota harus diperiksa ketat, lebih baik kurang daripada asal terima. Pelanggar akan diusir, yang parah dieksekusi. Setuju. Tanpa kamu, kami tak bisa taklukkan institut. Juga tak dapat sumber daya ini. Basis butuh otak dan tulang punggung sepertimu. Aku dan kawan-kawan adalah lengan terpercayamu. Ini bukan surga, tapi benteng di akhir zaman. Aturan adalah hukum besi. Patuhi aturan, berusaha maksimal, kamu bisa bertahan. Kalau tidak, banyak tempat di luar sana.
Jangan berebut, jangan berebut. Siapapun yang terima, camp dikepung, minta bantuan. Yang di balik tembok baru di timur, dengar. Gabung dengan geng serigala darah, atau tunggu dihancurkan. Gaia hanyalah satu sel. Ada banyak produk budidaya sepertiku. Tersebar di seluruh dunia, yang Ar inginkan adalah kehancuran. Seleksi, menciptakan makhluk hidup baru. Menyaring sampah dunia lama. Di atas reruntuhan akhir zaman, bayangan Ar menyelimuti semua. Bumi ini hanyalah labnya. Gelombang maya tak terduga, cepat atau lambat akan sampai ke kita. Kekuatan seperti geng serigala darah juga akan datang. Kita terlalu mencolok. Lari tak bisa, dulu tak ada pilihan. Sekarang kita punya senjata, orang, tembok kota. Terus perkuat kota terisolasi, aman di sudut. Tunggu bencana datang, atau sebelum gelombang maya tiba. Integrasikan atau bersihkan ancaman di sekitar, geng serigala darah. Jelajahi rahasia Ar, geng serigala darah, dapatkan lebih banyak ruang hidup untuk kota terisolasi. Kedua pilihan ini, setiap langkah ada risiko. Jangan pikirkan lagi. Apapun keputusan akhirmu, pergi kemana? Apa yang harus dilakukan? Bertahan atau menyerang? Bersatu atau menghancurkan? Aku akan bersamamu. Kali ini jangan tinggalkan aku. Ali bertanggung jawab penuh. Yole tinggal untuk membantu. Perkuat tembok kota, perbaiki semua, kumpulkan persediaan dan latih milisi. Bersiaplah menyambut gelombang zombie. Aku akan bersama Yole. Untuk sementara waktu lalu pergi. Siamo, pimpin tim 5 orang. Berkeliling dengan kendaraan lapis baja untuk pengintaian. Tujuannya memahami pergerakan gelombang zombie, menghubungi kekuatan di sekitar. Termasuk mengirim sinyal minta bantuan, mengumpulkan intel tentang Ark. Mengerti. Setelah tiba di titik pengintaian pertama, aku akan bawa sebagian orang kembali untuk jaga keamanan di dalam kota. Kota ada, kita ada. Ikuti aku dekat-dekat. Selamatkan nyawamu dulu kapanpun. Lubang tembak di menara pengawas sudut tenggara perlu penyesuaian sudut. Tim berburu yang baru direkrut, jangkauan keluar. Tidak boleh melebihi 5 km. Penjara Dr. Chen. Periksa dan catat 3 kali sehari. Catat semua ucapannya yang ngelindur. Stok obat di pos medis, hitung setiap minggu. Tempat ini, serahkan pada kalian. Jaga baik-baik. Rumah kita. Kita akan kembali, kan? Selamatkan atau tidak, bisa membongkar kita, menghambat perjalanan. Bersihkan zombie. Selesaikan cepat, jangan kontak, jangan tinggalkan jejak.
Berjalan ke barat sekitar 2 hari, itu kota terpencil. Namaku Lin Cece. Sebut namaku bisa masuk, tapi tidak jamin aman. ARK, seleksi tahap 3 akan segera dimulai. Siap, terima. Gelombang zombie ukuran sedang, sekitar 300 ekor. Ada 5 yang berevolusi. Menurut rencana, gunakan jebakan dan tembakan bertahap untuk habiskan. 7 saudara terluka, tidak bahaya nyawa. Persediaan juga dalam perkiraan. Kita sita siaran terenkripsi. Sepertinya berkaitan dengan ARK. Lalu tunggu apa lagi? Kita harus segera menyerang dulu, cari tahu seluk-beluk musuh. Aku tidak setuju. Dasar kota terpencil belum kokoh, tidak cocok ekspedisi jauh. Harus gali dalam-dalam. Kumpulkan banyak makanan, pastikan keamanan diri dulu. Kota terpencil adalah rumah tempat kita hidup. Tempat orang-orang di belakang kita ini bisa bertahan hidup. Harus dipertahankan, dan harus lebih kokoh. Tapi kebenaran tentang ARK dan kiamat ini bersembunyi di balik tembok dan berpura-pura bahaya tidak ada. Hanya akan membuat kita selamanya pasif. Seleksi, pemurnian, kedengarannya tidak baik. ARK memiliki aktivitas besar di utara. Bahkan, mungkin ada markas penting di sana. Peruntuhan kota metropolis super yang hancur di utara adalah tanah kematian yang terkenal. Jumlah zombie mungkin mencapai jutaan. Jangkauan dan rencana ARK jauh lebih dalam daripada yang diungkapkan Dr. Chen. Lebih luas. Aku hanya ingin tahu, apakah siaran ini bocor tidak sengaja? Atau umpan lain? Utara. Mungkin tempat untuk mengungkap kebenaran kiamat, melawan ARK. Tapi sekaligus, juga jebakan yang lebih besar yang menelan segalanya. Selesaikan dulu misi pengintaian yang sudah ditetapkan. Tapi koordinat ini sudah dicatat. Kita mungkin perlu merencanakan ulang rute. Sepertinya Ali dan yang lain berhasil. Saat pisau penyembelihan jatuh ke leher, bahkan tidak ada kesempatan untuk melawan. Yolei, mulai hari ini, kau adalah pemimpin kota sunyi, bertanggung jawab atas semua pertahanan, pembangunan dan urusan dalam negeri, dibantu oleh Ali. Tugas kalian adalah menjadikan tempat ini sebuah benteng yang sebenarnya. Menyerap lebih banyak orang yang dapat diandalkan, membangun sistem mandiri. Aku akan memimpin sebuah tim, suatu hari nanti ke utara. Mengintai titik koordinat itu, bukan untuk mati. Tapi untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Tenang, kota ada, rumah ada. Lin tunggu kau pulang. Takut? Denganmu di sini, tidak takut.